Karena puasa bagian daripada perintah Allah SWT di bulan Ramadan. Cuma berapa banyak orang di antara kita teman-teman puasa yang dari sahur sampai buka puasa padat ibadah. Berapa banyak orang di antara kita seperti ini. Kebanyakan kita subhanallah bahkan ada yang penuh dengan kelalaian. Di Ramadan, di bulan puasa hanya lapar dan haus saja. Hanya lapar dan haus. Dia cuma dapat itu. Kenapa? Dari pagi tidur sampai menjelang buka puasa tinggal 2 jam baru bangun. Ya. Mungkin kalaupun dia sholat, dia bangun sholat tidur lagi. Ini puasa apa 1 jam 2 jam. Ada juga orang sibuk. Puasa Ramadan dari sinetron ini ke sinetron itu. Dari film ini ke film itu. Tanpa dia sadari dia lihat yang bukan mahramnya. Dia lihat berita cerita bohong. Dosa-dosa yang dia lakukan. Belum lagi sibuk dengan gosipnya. Fitnahnya dan segala macam. Tetap transaksi jual beli yang haram. Bagaimana bisa ini? Ramadan tidak membentuk dia. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang sering anda dengar, hadis Bukhari, man sama Ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan 2 syarat. Karena keimanan, yakin perintah Allah, dan yang kedua ini ihtisab, kejar pahalanya, kejar padat dari ibadah ke ibadah gitu. Jauhi semua dosa, ihtisab. Baru diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Harus sentuh bobot itunya. Fahami ini teman-teman sekalian. Dan harus kita ketahui, puasa yang akan kita kerjakan insya Allah adalah amal yang paling besar pahalanya. Tidak ada yang mengalahkan pahala puasa. Sebagaimana hadis yang sahih. Hadis itu diriwayatkan Bukhari. Kata Nabi SAW, kullu amal ibn Adam lahu illa siyam. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal anak Adam adalah miliknya. Sudah ditentukan kadar pahalanya. Kecuali puasa. Karena sesungguhnya kata Allah SWT dalam hadis qudsi, sesungguhnya itu adalah milikku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Puasa nanti teman-teman akan menjadi tameng dari api neraka. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Bukhari juga. Kata Nabi SAW, as-siyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Fala yarfuth wala yajhal. Kalau seandainya orang berpuasa, jangan pernah mengucapkan rafath, kata-kata yang mengundang syahwat, dan jangan juga berbuat hal-hal yang konyol, sia-sia. Wa ini imru'un qatalahu aw syatamahu. Kalau dia lagi puasa, ada seseorang yang ajak dia bertengkar, mencela dia, falyaqul, katakan, inni shaimun. Saya akan puasa, saya sedang puasa, saya sedang ikuti program puasa. Tidak boleh bertengkar, tidak boleh lagi berkata-kata kasar, tidak boleh lagi berkata-kata syahwat. Semua teman-teman cinta, rindu, kangen, ini hanya untuk pasangan halal, suami istri. Selain itu lupakan. Di luar Ramadan tidak boleh, apalagi di Ramadan. Ada pernah di majelis kami kirim kertas, Ustaz, apa hukumnya berzina di Ramadan? Bagaimana caranya? Tanya apa hukumnya berzina di Ramadan? Di luar Ramadan aja haram, apalagi di Ramadan, ya batal puasanya. Suami istri aja yang halal, siang hari Ramadan biologis, berdosa. Dosa besar itu. Sengaja batalin puasa karena biologis tanpa udzur, dosa besar. Plus ada kafarah, denda lagi. Ada dendanya. Ya. Ini berat, tidak boleh sembarangan. Maka harus hati-hati. Kemudian kata Nabi SAW selanjutnya, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku dalam genggaman Allah, la khalufu famis saimi atyabu indallahi ta'ala min rihil misk. Ketahuilah bahwa mulutnya orang puasa, karena dia tidak minum, tidak makan dari subuh sampai maghrib, ada baunya. Tapi di sisi Allah lebih wangi daripada bau kasturi. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Kata Allah SWT, dia meninggalkan makanannya, minumannya, syahwatnya karena aku. Jadi bukan karena gak enak sama teman, gak enak sama orang tua, gak enak sama lingkungan, gak enak sama atasan. Karena Allah, as-siyamu li, kata Allah, puasa itu milikku secara khusus. Wa ana ajzi bihi, dan aku akan balas langsung. Wal hasanatu bi asyri amthaliha.
dan pahala akan dibalas 10 kali lipat. Coba teman-teman sekalian, Ramadan yang akan datang ini jadikan coba lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Kalau kemarin Ramadan Anda cuma dengarkan majelis ilmu sekali misalnya, coba sekarang lebih banyak waktunya. Mungkin Ramadan yang kemarin Anda cuma mengkhatam Al-Quran 1 kali, mungkin sekarang ditingkatkan kualitasnya. Harusnya begitu. Selalu kita tingkatkan lebih baik dari yang lainnya. Kemudian teman-teman sekalian, ada ancaman kalau sampai orang tetap berlakukan maksiat, diantaranya bohong misalnya, batal puasanya itu. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, man lam yada' qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, lisannya bohong, sikapnya juga, ya, praktek lapangannya tetap ada manipulasi datanya, mengambil yang bukan haknya. Bulan Ramadan disuruh oleh kantornya belanja di satu vendor, terus dapat bonus, diambil bonus itu. Akhi dan ukhti, itu bukan punya Anda, itu punya kantor. Anda sedang membawa uang kantor. Kalau Anda belanja pakai uang sendiri, diskonnya, hadiahnya, topi kah, baju kaos kah, pulpen kah, punya Anda. Tapi kalau kerja di kantor, punya kantor. Kenapa harus ambil yang bukan hak Anda? Haram, nggak boleh. Di luar Ramadan haram, Ramadan lebih-lebih lagi. Harusnya kita jadikan bahan muhasabah ini. Nggak boleh. Hari kiamat nanti teman-teman, 1 pulpen saja sudah cukup untuk mengambil pahala solat kita, pahala puasa kita. Hati-hati sekali. Pernah Abdullah bin Mubarak rahimahullah, beliau digibah oleh orang, digunjing oleh orang. Beliau baru beli kurma, ada tangkainya, kurma yang segar sekali. Beliau baru mau cicipi kurma itu, muridnya datang mengatakan, wahai imam, kalau imam itu kita kiai ustaz, ada si fulan menggunjing Anda. Beliau senyum, lalu beliau bungkus kembali kurma itu, lalu beliau mengatakan pada muridnya, bawa ini ke orang itu dan sampaikan salam saya, bilang terima kasih karena dia sudah berbagi pahala sama saya, dan ini kurma sebagai balasannya. Bahaya sekali. Hari kiamat orang akan tuntut kita. Pergi ke akhirat teman-teman, bawa 2 hal, bawa amal saleh dan teman yang saleh. Sibuk dari amal saleh ke amal saleh. Jangan bawa 2 hal. Jangan bawa dosa dan musuh. Tiap hari sibuk musuh yang disiapkan. Ini bahaya sekali. Hati-hati teman-teman. Selanjutnya juga yang perlu digarisbawahi, ada nasihat dari Hasan Basri rahimahullah tentang masalah puasa ini. Kita sentuh dari sisi keimanannya ya. Saya tidak banyak bahas dalil tentang puasanya. Itu juga dalam buku di sini tentang sholatnya. Mungkin banyak dalilnya, kita tidak sebut semua, tapi kita ingin sentuh sisi, oh iya ternyata saya harus perbaikin. Nah itu masalah kejiwaan dan keimanan kita. Hasan Basri pernah melewati orang-orang yang tertawa terbahak-bahak lagi bulan puasa. Lalu beliau heran dan beliau mengatakan, sesungguhnya Allah telah menjadikan bulan Ramadan sebagai medan kompetisi bagi makhluknya. Mereka berlomba-lomba melakukan ketaatan kepadanya. Hingga ada satu kaum yang mendahului dan menang, dan ada kaum yang lainnya tertinggal dan kalah. Namun orang-orang yang tertawa seperti ini, maka orang yang paling binasa. Ada orang yang sibuk dari puasa, mengaji, baca Quran, bagus amalnya, tapi ada penyaingnya, ada teman-teman yang lain bersaing sama dia. Maka nanti ada orang yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Dua-duanya beruntung ini, tapi yang paling giat adalah yang paling berusaha. Tapi orang yang sia-siakan waktu, sama sekali tidak diisi dengan perbaikan-perbaikan dengan puasa, sayang sekali. Sama satu hal saya ingin tambahkan di sini teman-teman. Puasa ini yang setahun sekali kita lakukan, ini terapi kesehatan. Kalau badan kita ini mesin, robot, rusak ini. Makan panas, dingin, pedas, asin, semua masuk. Ini kalau mesin rusak. 11 bulan kita boleh makan minum, silakan. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, Allah nggak pernah larang. Yang penting halal dimakan. Maka butuh servis. Ramadan ini servisnya ini. Puasa itu servisnya.
Makanya teman-teman rasakan nggak? Kita kalau saya tiba Idul Fitri setelah sebulan puasa, terus kita silaturahim keluarga, baru makan sedikit ketupat sudah kenyang. Pernah rasa nggak? Pernah? Cuma 3-4 orang Padang yang jawab saya ini. Hah? Ini masih hidup nggak ini? Kadang-kadang kita makan sedikit ketupat sudah kenyang ya. Kenapa? Perut kita sudah diservis. Seperti mobil kalau habis servis, gasnya sedikit saja sudah kencang dia. Seperti itu. Jadi jangan anggap begitu mau tiba Ramadan, wah puasa sebulan. Beratnya dulu, persepsi negatif. Salah ini. Justru itu kesehatan. Tidak pernah ada orang mati karena puasa. Kecuali ajalnya datang. Tapi nggak ada. Anda kalau yang sudah jalankan, tidak pernah ada masalah kan sebenarnya. Dan subhanallah tergantung niatnya. Saya berapa kali praktikin dalam diri saya sendiri. Coba kita niatkan. Kadang-kadang sahur cuma segelas air. Tahan tuh. Insya Allah saya tidak lapar. Enggak lapar sampai buka puasa. Buka puasa dengan sebutir kurma dengan segelas air. Masih tahan sampai habis tarawih baru makan. Banyak orang tidak begitu. Sahur dan buka puasa dijadikan sebagai ajang balas dendam. Nah, ini saya sudah berapa jam tidak makan. Sebelum puasa habis asar keliling pakai motor. Beli yang warna merah, yang warna hijau, yang warna biru, warna-warni tumpuk semua di meja makan. Padahal pada saat buka puasa dia nggak bisa makan. Nabi SAW buka puasa teman-teman sekalian dimulai dengan kurma. Kata Abu Hurairah kalau tidak ada dengan air. Kalau ada keduanya di dua-duanya. Kemudian sholat maghrib dulu akhi dan ukhti. Habis sholat maghrib pulang baru makan. Kontrol apa gunanya anda puasa sebulan kalau anda tetap rakus tanda kutip sini. Makan semuanya. Itu hikmahnya ada. Jadi ini kita servis dan itu cuma setahun sekali. Ya. Jangan jadikan sebagai ajang balas dendam. Kata Nabi SAW, sebaik-baik makanan kalian buka puasa, kurma. Sebaik makanan kalian sahur, kurma. Kurma Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Wahai anak Adam, cukup kau makan sebagian makanan yang bisa menegakkan punggungmu. Jangan balas dendam. Tidak ada hikmahnya puasa. Kalau bulan Ramadan sebulan puasa badannya tambah gemuk, ini tanda tanya.